Selamat malam, sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya, Dewa, di program Face to Face with Dewa. Oke, malam hari ini kita berjumpa di Face to Face with Dewa, sebuah program talk show yang menghadirkan insan-insan Indonesia, di mana kiprah mereka sangat memberikan inspirasi untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia. Nah, untuk Anda yang belum mengenal indonesiabelajar.id, Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store atau Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Baik, sahabat belajar, Face to Face with Dewa malam hari ini menghadirkan seorang Bapak yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Panusunan Simanjuntak. Beliau juga adalah seorang wartawan senior. Oke, saya sapa dulu Pak Panusunan. Pak Pan, selamat malam. Selamat malam. Iya, bagaimana kabar Pak Pan malam hari ini? Baik-baik, sehat-sehat. Ya. Dan ya, semakin ganteng aja nih Pak Pan ya. Terima kasih. Usia baru 78. Baru 78 ya. WHO kemarin juga kayaknya 78 masih usia muda ya, Pak ya? Yeah. Jadi masih generasi muda ya. Oke. Tapi saya lihat juga awet muda ya, Pak Pan ini ganteng, masih segar, sehat. Masih berani makan sate kambing juga ya, Pak ya? Masih ya? Tentu. Oh, luar biasa. Syukur sekali. Syukur sekali. Pak Pan ini adalah sahabat pembelajar. Pak Pan ini adalah seorang wartawan ya. Jadi sekitar tahun 1970-an ya, itu sudah menggeluti di bidang media dan menjadi seorang wartawan, sampai akhirnya berpuluh-puluh tahun juga di kewartawanan, luar biasa, karya-karyanya semuanya luar biasa hebat. Dan mengapa itulah saya mengundang Pak Panusunan untuk bercerita banyak hal tentang pengalaman beliau di dunia pers yang kalau saya juga pernah menikmati dunia itu ya Pak ya. Kita sama-sama pernah satu company gitu ya. Jadi luar biasa, banyak kesukanya, dukanya juga luar biasa. Tapi nanti Pak Pan akan cerita banyak. Pak Pan, kita langsung mulai Pak Pan ya. Oke. Pak Pan ini kalau saya lihat CV-nya Pak Panusunan ini luar biasa ya. Pak Pan pernah jadi guru juga ya. Guru SD di Lampung. Kemudian sekolah di Jakarta, kemudian menjadi wartawan. Sebenarnya dari kecil ini apa sih Pak cita-cita Pak Pan ini? Tegasnya, saya tidak mempunyai cita-cita masa kecil. Karena apa? Saya dilahirkan dan besar di masa kecil di suatu desa yang sangat terpencil, penghuninya hanya ada kurang dari 10 rumah. Jadi tidak ada idola, dan waktu itu orang tua kami juga bapak sudah meninggal, tidak ada idola, tidak ada apa-apa, tidak ada yang memberi inspirasi untuk jadi apa. Tidak pernah melihat koran yang utuh ataupun mendengarkan radio. Ada untungnya, kira-kira usia 8 tahun kami pindah ke kota yang lebih dekat ke kota kecamatan. Tapi itu juga suasananya tetap suasana desa. Untung saya setahun sesudah tamat dari sekolah rakyat, dulu namanya sekolah rakyat ya, bukan sekolah dasar. Di kota kecamatan kami didirikan sekolah guru bawah SGB. Dan kebetulan yang jadi direkturnya sekolah ini adalah ternyata bapak tua saya, wak saya. Lalu sesudah tadinya sempat masuk di SMP swasta 1 tahun, saya kembali masuk ke sekolah guru bawah itu, tapi kembali lagi jadi kelas 1. Dari kelas 1 lagi. Nah, sesudah selesai dari sekolah guru bawah itu, atas usaha bapak tua saya ini pun saya menjadi sekolah di sekolah guru atas Medan. Jadi menjadi ke sekolah guru itu bukan pilihan saya juga. Nah, selesai dari sekolah guru atas di Medan, sekaligus di Medan, seringkasnya merantaulah ke Lampung.
dan diterima menjadi guru sekolah dasar. Ternyata, ini ternyata mengajar bukanlah minat saya. Dan seperti di awal juga tadi, masuk ke sekolah itu pun bukan pilihan saya. Hanya sekitar setahun saya meninggalkan jadi guru, tidak jadi guru lagi. Lalu meneruskan perantauan ke Jakarta, ke Jawa. Dan selama beberapa tahun itu saya mengerjakan beberapa macam pekerjaan untuk mencari makan, ya. Pernah menjadi jualan bensin di pinggir jalan di Jakarta, lalu kemudian bersama bapak tua saya yang direktur itu, ternyata sudah di Bandung jualan beras, dan saya juga bergabung lagi dengan bapak tua itu. Ke Bandung berarti, Pak? Iya, di Bandung, ya. Oke. Kemudian itu pun saya tinggalkan, kembali lagi ke Jakarta, dan saya mengusahakan kios penjualan dan penyewaan buku. Tetapi di masa-masa itulah saya banyak membaca koran, membaca media. Dan saya mengagumi wartawan-wartawan seperti Rosihan Anwar dan Mukhtar Lubis. Nah, disitulah mungkin tertanam keinginan saya menjadi wartawan. Malahan, selain membaca koran-koran bahasa Indonesia, saya membaca koran The Indonesia Times yang berbahasa Inggris. Saya membaca itu, tentu pengetahuan bahasa Inggris saya belum tidak cukup baik. Tetapi saya terjemahkan satu demi satu kata-kata bahasa Inggris yang tidak saya mengerti itu dalam bahasa Indonesia. Sesudah saya terjemahkan satu lembar misalnya penuh, saya buang. Baca lagi artikel yang lain atau baca lagi laporan yang lain, itu tentu dari Associated Press, Reuters atau AFP. Jadi bukan yang ditulis oleh wartawan Indonesia. Nah, disitulah saya pikir saya sudah punya keinginan untuk menjadi wartawan, ya, atau menjadi penulis, meminati menulis. Tapi belum terlalu jelas. Cuma pada suatu malam, saat saya sudah menjadi penjual buku dan penyewaan buku, suatu malam saya mendengar lewat radio kecil saya pengumuman untuk menerima mahasiswa di perguruan tinggi publisistik di Jakarta. Nah, besoknya sesudah pulang dari tempat berjualan saya mendaftar. Saya mendaftar ke perguruan tinggi publisistik itu. Saya diterima. Dan entah karena apa, waktu ada pemilihan ketua mahasiswa di level tingkat 1 itu, saya terpilih jadi ketuanya. Atas alasan apa saya nggak tahu. Nah, kemudian datang permintaan dari majalah Ekonomis. Ini majalah yang baru terbit. Majalah Ekonomis meminta 5 tenaga dari kita untuk menjadi wartawannya. Nah, yang memutuskan jadi wartawan, siapa yang masuk ke sana itu tentu saya. Dan saya memasukkan diri saya sendiri. Sekalipun usianya sebenarnya sudah melebihi syarat mereka. Itulah akhirnya mengapa saya memulai pekerjaan sebagai wartawan. Tetapi ya menjadi wartawannya menjadi wartawan Ekonomis. Tetapi pelajaran yang saya peroleh dari perguruan tinggi publisistik dan dari yang baca-baca, saya kira sudah mengendap di pikiran saya sebagai seorang wartawan. Nah, itu awalnya menjadi wartawan. Oke. Pak Pan, tadi Pak Pan menyebut nama Rosihan Anwar gitu ya. Nah, seberapa besar ini menginspirasi atau mendorong atau memotivasi Pak Pan untuk menjadi wartawan nih? Tulisan-tulisan wartawan-wartawan waktu itu ya, Rosihan Anwar, kemudian Mukhtar Lubis, ya. Itu apa Pak Pan yang mendorong? Saya kira sangat besar. Saya kira itulah yang berpengaruh ke keinginan saya paling tidak untuk ingin jalan-jalan, mau melihat banyak tempat di mana saja di kampung ini. Tetapi belum jelas-jelas terarah mau jadi wartawan apa tidak. Gitu. Jadi saya sekalipun sudah ada mengendap dalam pemikiran, tidak melamar, tidak berusaha mencari di mana pendidikan jurnalisme sampai yang tadi itu hanya karena kebetulan saya mendengar lewat radio kecil itu
ada permintaan untuk mahasiswa perguruan tinggi publisistik. Itulah makanya saya melamar itu dan masuk menjadi wartawan ekonomis. Ekonomis ya. Itu jadi satu kesempatan ya, satu peluang ya. Keinginan Satu udah dari lama, kemudian ada satu peluang langsung diambil, kemudian masuk. Nah, pertama kali menjadi wartawan itu di majalah ekonomis ya. Iya. Apa yang mungkin bisa Pak Pan ceritakan untuk kita nih pada saat pertama kerja di hari pertama di majalah ekonomis, Pak? Nah, seperti tadi saya bilang, saya katakan bahwa menjadi wartawan kayaknya sudah menjadi ada di benak saya, menjadi terbenam dalam minat saya gitu. Saya tidak terlalu exciting lagi, tidak terlalu merasa heboh. Wah, ini kok bisa jadi wartawan, itu tidak ada lagi, hanya menunggu apa yang mau ditugaskan. Dan saya sudah yakin kalau ditugaskan ini ya sudah bisa akan bisa mengerjakannya. Bahkan saya sudah kan tadi saya katakan sudah membaca majalah-majalah yang berbahasa Inggris, koran berbahasa Inggris. Jadi saya sudah punya style dalam pemikiran saya bahwa saya bisa mengerjakan pekerjaan ini. Jadi tidak ada permasalahan. Yang jadi permasalahan adalah di majalah ekonomisnya sendiri. Dia majalah yang baru, kami tidak digaji, hanya dikasih uang transport, tetapi beberapa bulan kemudian uang transport pun macet, ya kan? Jadi saya ya waktu saya mau menagih uang transport itu ya keuangan kami bentak-bentak, ya saya mundur, akhirnya selesailah tidak jadi wartawan di ekonomis lagi. Iya. Tapi majalah ekonomis menjadi bagian sejarah perjalanan kewartawanan Pak Pan ya? Persis, karena itulah yang pertama sekali yang membuka jalan buat saya. Ya. Dan kemudian saya lihat kalau di CV-nya Pak Pan kan habis itu ke Kantor Berita Nasional Indonesia ya, KNI ya? Ya, mungkin ya. Kantor bisa berita. Ya, Kantor Berita Indonesia ya? Ya. Oke. Nah, di sana saya dipekerjakan di desk editor, menerjemahkan berita-berita bahasa Inggris yang saya sudah baca tadinya dari Indonesia Times. Jadi saya mengerjakannya juga tidak ada terlalu kesulitan apa-apa lagi, mengerjakan aja, dia menerjemahkan berita-berita bahasa Inggris itu tidak menjadi kepusingan saya lagi. Jadi hanya ya. Kemudian dari KNI kemudian ada ke Depnews Asia ya Pak ya? KNI dengan Depnews itu bergandeng. Oh bergandeng, oke. Jadi Depnews Asia itu diakini oleh Depnews Asia oleh itu KNI. Ada di Manila, ya kan? Diakini oleh KNI di Indonesia. Di situ juga saya menerjemahkan artikel-artikel, jadi bukan hanya sekedar berita ya, artikel-artikel, dan juga menulis artikel untuk Depnews Asia, artikel saya sendiri. Nah, dengan yang tadi saya mengatakan di rumah mempelajari sendiri bahasa koran berita-berita bahasa Inggris, di KNI pun saya sudah memilih sendiri mana berita-berita yang mau diterjemahkan. Jadi saya sudah sampai kepada poin menentukan yang mana berita mana yang layak ya. Ya, mana yang layak, apalagi dengan mengingat pembaca kita Indonesia begitu. Iya. Bapak kan tadi sempat cerita bahwa banyak baca berita, baca banyak koran, khususnya Indonesia Time ya. Dan akhirnya Pak Pan juga di dalamnya ya, tahun 75 ya, masuk ke di Indonesia Time ya. Tahun 75 masuk di Indonesia Times, tapi sebelum itu masih ada lagi menjadi di Radio Arif Rahman Hakim. Ya, di radio juga pernah ya. Di situ kami punya program radio pendidikan pemuda. Nah, itu mengerjakan pekerjaan mencari narasumber, berwawancara, mengedit, dan mensuarakan, menjadi presenter. Menjadi presenter juga. Jadi ya makin lengkaplah pengetahuan saya tentang kewartawanan ini. Begitu. Iya, luar biasa ya. Ini belum selesai nih kita bahas sampai akhirnya Pak Pan ke BBC. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan apa sih sebenarnya
yang Pak Pan pegang di saat awal merintis karir di dunia kewartawanan? Karena pasti setiap profesi mempunyai idealisme tertentu ya, apalagi seorang wartawan ini pasti harus memiliki idealisme bahwa dia pemburu berita, kemudian mewartakan ke masyarakat. Ini apa yang dipegang Pak Pan? Nah, ya idealismenya sebenarnya idealisme dasar jurnalistik, ya kan, yang saya sudah peroleh dari perguruan tinggi publisistik. Tapi kemudian itu berkembang bahwa yang dari perguruan tinggi publisistik itu yang kita pelajari terutama kan yang 5W1H itu, ya kan, untuk membuat itu 5W1H, why, who dan sebagainya, itu membuat berita itu lengkap. Tapi juga dengan semakin terjunnya saya di bidang itu, akhirnya lahir juga dalam pemikiran saya bahwa berita-berita yang saya tulis itu harus mencerdaskan. Harus mencerdaskan yang membaca saya. Jadi dengan 5W1H lengkap utuh perlengkapan atau kesempurnaan beritanya, tapi juga di dalamnya itu harus ada bahwa berita itu yang kita tulis itu mencerdaskan orang. Ya kan, mencerdaskan orang. Jadi dan juga di situ juga saya sudah pelajari bahwa kalau kita menulis berita dalam hal yang ada conflicting issue harus mengcover dua sisi. Dua sisi. Jadi kemerataan dua sisi dan juga bahwa berita kita itu punya misi mencerdaskan orang begitu. Kenapa Pak Pan memilih mencerdaskan gitu? Apakah saat itu Pak Pan melihat situasi media saat itu kurang mencerdaskan atau bagaimana Pak Pan? Saya melihatnya di sana sini, tapi saya dari bacaan-bacaan yang tadi saya menemukan bahwa inilah rupanya salah satu misi pers, misi para wartawan. Tanpa itu ya kalau hanya membuat jadi malahan masyarakat menjadi tidak makin pintar ya, apa gunanya kira-kira begitu. Apa gunanya kira-kira gitu ya. Oke, luar biasa Pak Pan. Pak Pan, saya lihat kan tadi Pak Pan cerita di awal 70-an ya, Pak Pan udah terjun ke dunia media gitu ya. Saya aja mungkin baru 72 ya. Ya, saya baru lahir itu, Pak. Saya baru lahir tahun 72. Nah, saya lihat kan ini ada Pak Pan ada di era Orde Baru ya waktu itu ya, awal-awal Orde Baru ya. Setelah era Orde Lama tumbang, kemudian Orde Baru, kemudian era Reformasi. Ini bagaimana ini menjadi wartawan di era Orde Baru, di awal Orde Baru, kemudian Orde Baru puncak-puncaknya, 32 tahun, kemudian era Reformasi. Ini menjadi wartawan di berbagai era, ini apa bedanya Pak? Pak Pan bisa menceritakan? Tentu kita tahu pada masa Orde Baru kan kebebasan pers sangat tertekan ya, dan majikan saya waktu akhirnya kan di Indonesia Times. Indonesia Times itu juga kan surat kabarnya orang-orang Golkar di sana. Jadi saya ya pada posisi memberitakan lah sebentar ya, memberitakan. Tapi seperti tadi saya katakan, bahwa kita menuliskan berita, kan tidak semua yang kita tuliskan itu yang conflicting issue ya. Tetap juga ada kita bisa berperan, seperti yang tadi saya bilang itu, mencerdaskan. Mencerdaskan. Jadi sekalipun di tengah-tengah pers yang tertekan, kita masih tetap bisa berperan dengan menuliskan berita-berita yang mencerdaskan. Nah, di waktu era Orde Baru itu tentu kita tertekan lah ya, karena kita tidak bisa menjalankan prinsip jurnalisme yang cover both sides, ya kan? Kebanyakan hanya ya menceritakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, gitu. Lalu kemudian dari Orde Baru masuk ke Reformasi. Di Orde Reformasi tentu itu bukan lagi kebebasan pers, tapi
kebablasan pers. Iya, 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 iya. Karena sangat bebas dan demokrasi itu dipelesetkan menjadi demokrasi waktu itu. Menjadi demokrasi. Cuma saya merasa juga beruntung karena masih pada masa Orde Baru, saya sudah ke BBC. Ya kan? Di tahun 89 saya sudah ke BBC, di sini masih Orde Baru, dan dari BBC saya sudah bisa menjalankan fungsi pers yang cover both sides. Bisa menginterview orang-orang yang bersebelahan dengan pemerintah di sini. Antara lain saya sendiri pun pernah datang dari London ke Jakarta berwawancara dengan Ali Sadikin di rumah beliau di Jalan Proklamasi. Ya, jadi ya buat saya seperti tadi pada masa Orde Baru itu sekalipun tidak bisa mengcover yang di luar pemerintah, tapi tetap bisa berfungsi menceritakan sesuatu yang mencerdaskan orang begitu. Itu bedanya ya. Ya. Pak Pan, saya lihat foto-foto Pak Pan itu kan ada di istana, Pak ya, pernah tugas di istana juga ya. Saya lihat Pak Pan juga wawancara Presiden Soeharto juga. Ya, saya 5 tahun jadi wartawan istana. 5 tahun jadi wartawan istana, juga disertakan ke beberapa kali perjalanan beliau Presiden ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, ke Pakistan, ke India, ikut dengan Presiden. Tetapi tentu ya kita hanya menceritakan apa yang dilakukan oleh Presiden dalam perjalanannya itu saja. Waktu di istana itu di media apa ya, Pak? Udah Indonesia Times. Oh, udah di Indonesia Times ya. Udah. Jadi Indonesia Times di istana ya. Ya, tahun tahun 75 itu. Oke. Jadi 5 tahun di istana luar biasa ya. Jadi Pak Pan waktu itu sangat tahu ya situasi kondisi istana waktu itu ya. Sangat tahu, dan juga ada waktu itu kami ada beberapa orang wartawan yang dekat dengan Benny Murdani, dan kami pada saat-saat terakhir bisa bertemu dengan beliau briefing di war room tentang keadaan negara ini. Tetapi itu bukan untuk disiarkan. Ya. Oke. Luar biasa ya. Oke, Pak Pan, waktu tadi Pak Pan bercerita tentang ketika Pak Pan sudah ke BBC, kemudian bisa cover both side gitu ya, antara bisa narasumber dari dua sisi. Saya dulu juga waktu Orde Baru juga untuk mendengarkan atau mendapatkan berita-berita yang sebenarnya ya, yang sebenarnya itu saya juga mendengarkan waktu itu radio BBC London. Waktu itu masih SW kalau nggak salah channelnya. Nah ini kalau cerita BBC London, Pak Pan bisa cerita yang nggak bisa bergabung di BBC London ini, Pak? Iya. Nah, jadi waktu tahun 85 saya sudah keluar dari Indonesia Times, ya. Lalu kemudian masuk ke Harian Neraca, baru kemudian berhenti 1 tahun untuk menulis buku tentang industri pesawat terbang Nusantara, IPTN. IPTN. Nah, ya. Baru kemudian selesai saya menulis buku, masuk ke ada penerbitan leaflet namanya NDIU, National Development Information, tentang masalah-masalah pembangunan di Indonesia. Di situ saya juga jadi penulis dan sudah menulis dalam bahasa Inggris. Nah, pada suatu hari saya melihat iklan BBC menerima pekerjanya untuk seksi Indonesia. Saya melihat itu, ya itu sudah tahun 88 ya, tahun 88. Saya mengirimkan lamaran saya ke London. Nah, akhirnya prosesnya dapat, saya ditentukanlah bahwa saya termasuk yang dipilih untuk mengikuti ujian lisan dan juga mengikuti ujian suara, voice, ya. Saya waktu ujian itu agak mengherankan saya, rupanya pendaftaran saya, nomor daftar saya sudah 350. Nomor 350.
Dan waktu ujian tes tertulis itu ada yang nomornya udah sampai 450 nomornya. Nah, tapi dari sekian itu akhirnya hanya terpilih sekitar 21 orang untuk mengikuti tes tertulis tadi itu dan dengan tes suara. Nah, saya ini berbangga-bangga dulu dikit ya. Ya, Pak. Dari 1,5 jam yang diperbolehkan untuk menerjemahkan berita, untuk menulis berita sendiri, saya sebenarnya 1 jam udah selesai. Ya kan? Tetapi yang pengawas tidak memperbolehkan keluar, jadi saya harus nunggu di situ. Nah, akhirnya sampai masuk ke testing voice ya, microphone voice. Beberapa bulan kemudian datang berita bahwa saya terpilih untuk rekrut di London dengan syarat ya harus sehat. Nah, ini masalah kesehatan ini agak mengkhawatirkan saya. Karena apa? Waktu saya bekerja di KNI itu menerjemahkan berita-berita, menulis berita, ruangan kerja kami itu nggak terlalu bagus. Sehingga itu rupanya membuat paru-paru saya agak terganggu. Oh, oke. Ada TBC ringan lah ya. Ada TBC ringan. Tetapi mereka mengatakan bahwa harus ada cek kesehatan. Nah, saya pergilah ke rumah sakit yang mereka rujuk. Nah, pada hari menunggu hasil dari tes kesehatan ini, wah itu saya dak-dikduk itu. Lalu pada jam yang ditentukan saya telepon, bagaimana hasilnya? Baik Pak, bagus. Wah. Gitu. Itu dari 21 pendaftar ya Pak ya? Oh ya. Ya, oke. Ya. Kemudian setelah lulus itu? Baru kemudian lulus ya akhirnya 89 dipanggil lah ya kan. Pergilah ke London. Rupanya lagi nih. Saya memang orang pertama pilihannya. Oh. dari 20 yang mendaftar, saya rupanya pilihan pertama. Nah, itu waktu itu kontrak untuk 4/4 tahun. 4/4 tahun ya. 4/4 tahun ya, program asisten namanya. Tapi saya kira belum 4 tahun saya sudah ditetapkan menjadi permanent staff. Jadi nggak pikir lagi, nggak pikir kembali lagi karena sudah jadi permanent staff di BBC. Itu sebelum 4/4 tahun itu selesai begitu. Dan setelah keterima di BBC ini apa yang dibayangkan Pak, dirasakan gitu Pak? Yang pertama-tama kita hanya mengerjakan pekerjaan menerjemahkan dari berita-berita dari news center, ya kan, menerjemahkan ke bahasa Indonesia lalu kita udarakan. Itu saya merasa nggak tertantang, tidak tertantang. Jadi sebenarnya sekitar 2 tahun sudah kerja di sana, saya sudah bilang ini kalau kerjanya hanya begini aja nggak jadi nih, nggak bener nih, ini tidak menantang hasrat saya sebagai wartawan gitu kan. Jadi nggak berkembang tapi kemudian terjadi perubahan pemikiran di dalam seksi kita bahwa kita harus mencari narasumber kita sendiri, mewawancarainya dan menyiarkannya. Ini baru tantangan baru lagi, ya kan? Ini sudah lebih sesuai dengan perasaan saya. Dan setelah itu terjadi, ini lagi-lagi harus cerita tentang saya itu. Wawancara yang pertama yang disiarkan oleh BBC Seksi Indonesia dengan cara seperti itu adalah wawancara saya sendiri dengan CVF 25 yang di LIPI. Oh, itu pertama ya. Narasumber pertama juga ya, Pak? Iya, itu tentang Vietnam. Itu yang pertama. Baru kemudian lebih berkembang lagi. Datang kepala seksi yang baru, Michael Harrison. Dia bilang bahwa kami boleh mengajukan usul untuk melakukan
peliputan kemana saja di luar Inggris untuk nanti disiarkan secara berseri. Nah, ini saya menangkapnya. Wah, kalau begitu saya mengajukan usul-usul lah ini, begitu kan? Itulah yang membawa saya akhirnya jadi berkunjung ke Suriname, ke Rusia, ke Israel, Madagaskar, Afrika Selatan, sampai ke Kaledonia Baru, sampai ke PBB. Itu. Dan disitulah benar-benar saya merasakan betul-betul menjalankan pekerjaan sebagai wartawan. Tapi base-nya di London, Pak ya? Iya, di London. Base-nya di London. Oke, luar biasa. Tadi Pak Pan menyampaikan dari BBC London, kemudian kan ada program ya untuk interview dengan narasumber di berbagai di luar Inggris, Pak ya. Ini sangat menantang dan ini yang dicari Pak Pan kan. Nah, iya. Selama Pak Pan meliput ke berbagai negara, pengalaman apa yang Pak Pan dapatkan ini? Nah, saya mengajukan usul yang untuk saya liput itu. Di situ, di setiap program itu ada inti keindonesiaannya. Ada inti keindonesiaannya karena saya kan akan menyiar ke Indonesia kan. Jadi seperti Suriname, Madagaskar, Afrika Selatan, Mindanao Selatan dan Kaledonia, seperti Anda tahu, di sana ada masyarakat Indonesia, masyarakat warga negara setempat, tetapi yang asal muasalnya dari Indonesia. Dan jadi saya pergi ke Suriname, melihat kehidupan warga di sana, ekonominya, budayanya, perpolitikannya. Bahasanya Jawa ya? Iya, bahasanya Jawa. Saya sampai ke bukit-bukit itu, sampai ke gunung-gunung, mencari satu tempat itu kita harus berlayar dulu di Sungai Paramaribo. Itu salah satu sungai yang akhirnya menyatu menjadi Sungai Amazon itu. Jadi saya bertemu dengan mereka di suatu tempat. Di suatu tempat saya menggunakan bahasa Jawa saya, ya kan, berbahasa Jawa dengan orang yang setempat. Mereka jawab juga, tetapi kemudian kepada orang yang membawa saya, mereka bilang, "Iki orang bahasa Jawa ini angel," katanya gitu. Jawa Batak ya. Lalu pembawa saya itu bercerita bahwa dia bukan orang Jawa. Pantas kata ibu itu gitu. Iya, pengalamannya seru Pak ya. Ya, seru sekali. Jadi demikian juga lah di Madagaskar kan kita tahu bahwa ada sejarah yang menyebut lebih dari 1.500 tahun yang lalu ada suku Madagaskar yang asal muasalnya dari Indonesia, ya kan? Nah, itu saya lihat tipe-tipe kehidupan mereka, ya ada kemiripan Indonesia, ya kan? Lalu juga ke Afrika Selatan, mengingatkan juga lah sejarah bahwa penyebar agama Islam itu yang pertama di Afrika Selatan adalah orang buangan dari Indonesia. Orang buangan dari Indonesia itu berkembang menjadi apa yang disebutkan masyarakat Malaya, masyarakat Melayu, Cape Town. Demikian juga yang di Kaledonia Baru. Nah, lalu apa ininya dengan Rusia, ya kan? Nah, saya ke sana waktu itu baru setahun sesudah Uni Soviet bubar. Ya, oke. Tetapi saya mengerti, saya tahu bahwa dulu hubungan Indonesia dengan Uni Soviet itu kan dekat. Dan saya tahu banyak orang-orang yang berbahasa Indonesia di sana. Itu alasan mengapa saya bisa pergi ke sana. Itulah saya wawancarai, ada yang anggota Politbiro Partai Komunisnya dulu, ada yang dosen-dosen, ada yang penunggu di museum, ada yang dosen-dosen bahasa Indonesia. Jadi keindonesiaannya itu ada. Nah, kenapa ke Israel? Ya, kenapa ke Israel? Karena Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Jadi saya ingin tahu bagaimana perasaan mereka tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, begitu kan? Lalu ke PBB, apa yang saya lihat di sana? Saya melihat catatan yearbook dari PBB, melihat apa yang dicatat oleh PBB tentang Indonesia. Nah, itulah yang saya baca untuk
di PBB. Jadi semua saya pergi jalan-jalan itu ada misi keindonesiaannya. Misi keindonesiaannya, oke. Ya. Ya. Ini menjadi satu benang merah ya dari program itu, Pak ya. Oke. Ya. Dan ini pengalaman Pak Pan ini terangkum dalam buku yang Pak Pan tulis juga ya, beragam cerita dari perjalanan kewartawanan ke mancanegara ya, yang terbit tahun 2014 kalau nggak salah. Iya, terangkum itu ya. Oke, luar biasa. Jadi kalau sahabat pembelajar ingin tahu cerita lebih lengkap lagi, Anda bisa cari bukunya Pak Pan Nusukan Simanjuntak yang berjudul Beragam Cerita dari Perjalanan Kewartawanan ke Mancanegara. Pak Pan, ini saya juga membuka kesempatan untuk sahabat pembelajar yang join pada malam hari ini untuk bisa bertanya. Saya buka pertanyaan untuk Anda, saya buka kesempatan untuk Anda bertanya. Silakan kalau Anda ada pertanyaan untuk ke Pak Panusunan, langsung saja raise hand, buka mic ya. Pak Pan, sambil menunggu sahabat pembelajar untuk bertanya, mungkin di situasi-situasi kita pada saat wartawan meliput itu ada situasi yang biasa saja, sedang-sedang, atau bahkan yang paling ekstrim di situasi buruk, misalnya peliputan daerah konflik, peliputan yang lebih buruk lagi peliputan perang. Ini apa yang pernah dilalui Pak Pan dalam proses kewartawanan di situasi yang buruk ini, Pak? Ya. Saya situasi perang tidak ada, tetapi ada peristiwa-peristiwa yang menakutkan, ya, ada yang menakutkan. Saya ada beberapa, tapi saya ceritakan 2 saja. Waktu saya naik kereta api dari Moskow ke St. Petersburg, itu naik kereta Trans-Siberia. Itu keretanya itu di gerbongnya itu ada kamar-kamar. Nah, di kamar itu 4 tempat duduk berhadapan 2-2. Nah, jadi saya sendirian, terus ada 3 orang Siberia di situ. Di hadapan saya 2 orang yang berteman, yang di samping saya sendiri orang lain. Kira-kira itu Moskow St. Petersburg itu 8 jam perjalanan apinya. Kira-kira ya lewat tengah hari orang Siberia yang di depan saya itu menawarkan saya minum vodka, ya kan? Wah, tentu saya menolak, ya kan. Menurut hemat saya, sopan saya menolaknya, tetapi mungkin mereka merasa tersinggung. Jadi mereka dari wajahnya kelihatan mereka tidak senang, memberungut. Lalu kemudian mereka semakin mabuk. Nah, semakin mabuk. Lalu satu orang dari mereka mengeluarkan pisau yang agak besar, ya. Tapi lalu satu orang lagi mengeluarkan jeruk. Nah, rupanya pisau ini untuk mengupas jeruk supaya meredam kemabukan mereka, ya kan? Lalu mereka kemudian tertidur dan saya masuk lagi, sempat keluar kamar, baru kemudian masuk lagi. Tapi akhirnya ceritanya menjadi baik karena di St. Petersburg mereka membantu saya menurunkan koper saya. Iya, tapi saya sempat gentar juga lah melihat pisau ini kan. Udah keluarin pisau ya, oke. Itu satu. Terus yang paling seramnya di Johannesburg, Afrika Selatan. Waktu itu menjelang pemilihan presiden di Afrika Selatan ya, saya terbang dari London ke Johannesburg. Karena dari Johannesburg saya akan ke Madagaskar dulu. Saya sampai sekitar tengah hari. Lalu saya menginap di hotel di dekat bandara, tetapi saya jalan-jalan ke kota. Jalan-jalan saya ke kota, rupanya saya diikuti oleh 3 orang warga setempat ya. Saya makan di McDonald. Sesudah keluar dari McDonald itu, mereka bertiga ini mendekati saya dan mengeluarkan pisau. Your money or I will kill you. Wah. Ya, uangmu atau saya bunuh kau gitu. Dan lengkap dengan keluar pisaunya, ya kan? Tapi saya tidak tahu entah bagaimana saya bisa berkelit dari mereka dan lari. Jangan harapkan ada orang yang akan membantu Anda dalam situasi seperti di Afrika Selatan waktu itu. Ketemu dengan polisi pun Anda tidak akan dibantu. Lalu saya lari, saya tahu dari mana ada tempat taksi, saya pergi ke situ.
Dan dari situ saya naik taksi terus kembali ke hotel. Waktu membayar taksi, saya merogoh kantong belakang saya. Untung kantongnya, dompetnya ada di situ, tapi kantongnya udah robek. Oh, udah robek itu, ya, udah robek itu. Jadi saya nggak tahu bagaimana kekuatan apa yang saya gunakan sehingga bisa melepaskan diri dari mereka. Itu selalu saya ingat itu. Your money or I will kill you. Wah, itulah yang paling seram-seramnya ya. Ada juga yang seram-seram sedikit, seperti pernah terbang dari Banjarmasin ke Pulau Laut dengan kapal pesawat yang kecil yang hanya 6 orang. Itu pesawatnya oleng-oleng seperti udah mau jatuh aja. Tapi itulah dua itulah yang saya kira paling saya ingat buruknya. Paling diingat ya. Itu masih ada lagi masih dalam kategori buruk tapi sial. Tidak berbahaya tapi sial. Ya. Sial kenapa? Di Cape Town, ya, masih Afrika Selatan, di situ ada pertemuan hadir Nelson Mandela. Saya mau bertemu dengan beliau itu. Rupanya antara pembawa saya, penunjuk perjalanan saya dengan panitia ada cecok. Jadi mereka tolak saya. No. Wah, itu jadi nggak dapat berita ya. Sayang sekali ya. Sayang sekali. 3 bulan kemudian kan Nelson Mandela jadi presiden Afrika Selatan gitu. Tapi saya belakangan berpikir, waduh, kenapa saya tidak mencoba meminta izin dari pengantar saya supaya saya yang mendekati panitia gitu ya. Saya menghormati pembawa penunjuk perjalanan ya. Iya, saya tidak mengusahakan sendiri. Itu waduh, sangat tidak beruntung saya merasakannya. Jadi itulah dalam kategori buruk ya. Iya, kategori buruk ya. Banyak juga ya yang maut mengintip juga ya, Siberia dan tadi di Afrika Selatan. Oke, Pak Pan, kalau kita tinggalkanlah ya yang buruk-buruk, yang sial-sial ini, yang baik, yang bagus, yang paling berkesan, yang tidak bisa dilupakan seumur hidup ini. Kira-kira apa, Pak Pan, yang selama meliput dan berkesan yang baik? Ya, itu dia tadi prinsip jurnalisme itu salah satunya adalah cover both side, ya kan? Liput dua sisi. Waktu di Indonesia Times, saya tidak bisa berwawancara dengan orang-orang yang anti Orde Baru. Tapi waktu saya di London, seperti tadi saya ceritakan, saya akhirnya bisa berwawancara dengan Pak Ali Sadikin. Nah, di Israel, saya berwawancara dengan Israel, ya kan? Di sini kan pendapat kita bahwa ya siapa yang pernah mendengar suara orang Israel di sini di Indonesia kan? Nah, tapi saya ke sana, saya berbicara dengan mereka tentang bagaimana pendapat mereka tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali mau menjalankan prinsip jurnalisme saja kan? Nah, jawabnya apa? Ya kami mau mempunyai hubungan diplomatik dengan negara mana saja. Tetapi kalau Indonesia tidak mau, kami mau apa gitu kan? Di Indonesia kami tahu bahwa yang diperdengarkan adalah konflik dengan Palestina adalah masalah keagamaan. Sementara kami di sini tidak melihat itu sebagai masalah agama, hanya masalah area aja, daerah saja. Nah, jadi saya dalam hal itu menjalankan misi kewartawan saya dengan bisa menerapkan cover both side itu akan selalu saya ingat itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Terus juga ada lagi satu lagi. Saya kan tadi ke Suriname, ke Kaledonia Baru, orang-orang warga negara mereka tapi asal Jawa kan. Lalu sebelum saya pulang dari Kaledonia Baru, seorang ibu mengatakan begini, tolong bagaimana supaya kami bisa berhubungan dengan orang-orang kami yang ada di Suriname, gitu kan? Caranya gitu. Nah, saya punya kontak di Suriname kan, langsung saya kontak. Lalu kemudian saya pulang dari Kaledonia baru mungkin 2 hari sesudah pulang atau 3 hari, saya mendapat telepon dari ibu yang menanya itu, Pak, terima kasih
kami sudah berhubungan dengan saudara kami di Suriname. Wah, kan menyenangkan. Wah, iya menyenangkan. Iya. Yang sudah lama mereka tidak pernah ketemu ya, Pak ya. Iya, iya. Oke, luar biasa, Pak Pan. Oke, Pak Pan, ini ada yang bertanya nih, Pak Pan, dari Ibu Evi. Saya bacakan ya, Pak. Iya. Halo Pak Pan, boleh tahu nggak daerah Indonesia yang paling terpencil yang pernah Bapak kunjungi? Boleh diceritakan pengalamannya, Pak? Iya, Oke. Silakan Pak Pan. Iya, yang paling ada beberapa yang terpencil ya. Satu adalah waktu saya ini juga dari BBC meliput atau mencari tahu potensi-potensi dari tenaga listrik sumber panas bumi. Ya kan, di Indonesia. Nah, untuk itu saya pergi ke Gunung Kamojang, ke Dieng, ke Gunung Salak, ke Lahendong di Sulawesi Utara, dan juga ke Gunung Sibayak di Sumatera Utara. Itu termasuk terpencil lah, itu dari gunung ke gunung lah itu kan. Iya, iya. Terus juga yang terpencil lagi, yang juga saya liput dari London, ke Pulau K. Oke. Pulau K, Selatan ya, Maluku Selatan. Ya, Maluku Tenggara, Maluku Selatan. Maluku Tenggara ya. Tenggara. Itu saya istilahnya dari desa ke desa. Saya jalan dari desa ke desa, berbicara dengan mereka. Di sana itu, setiap kampung itu dihuni oleh orang-orang seagama. Jadi kalau desa ini hanya semua Muslim, di desa sana hanya Kristen. Muslim, Kristen, Muslim, Kristen. Mereka mengatakan bahwa kehidupan mereka baik-baik aja, tidak ada mempersoalkan agama. Dan dalam hal pernikahan beda agama, yang perempuan otomatis menjadi mengikut laki-laki. Kalau laki-lakinya Muslim, perempuannya Kristen, dia menjadi Muslim. Dengan sebaliknya. Nah, itu tahun 1988, tapi sayangnya, hanya baru beberapa bulan saya dari sana kembali ke London, terjadilah peristiwa Ambon, kerusuhan Ambon, ya kan? Kerusuhan Ambon yang dilandasi oleh agama juga, dan kerusuhan itu sampai ke Pulau K. Ya. Saya menelpon tempat saya menginap di sana, orang-orang hotel itu ya tidak ada jawabannya lagi. Jadi Pulau K termasuk bagian yang terpencil yang saya kunjungi. Juga Pulau Marore. Pulau Marore yang Sulawesi Utara ya. Oke. Ya. Itu juga termasuk pulau yang terpencil. Tapi itu ikut kunjungan dan ikut rombongan dari perusahaan Pelni, kapal Pelni. Lalu yang istimewa lagi ya saya sudah ke Digul juga. Digul. Jadi dari Pulau W sampai ke Digul, kalau di Indonesia kota-kotanya saya kira seluruh kota besar di Indonesia udah saya kunjungi, dan juga Pulau Halmahera, Pulau Mataram, Pulau mana-mana aja banyak itu. Banyak sekali ya. Oke. Tadi Bu Evi semoga terjawab ya. Jadi kalau dari terpencil, kalau tadi Pak Pan cerita tentang panas bumi udah pasti ya. Kalau panas bumi itu pasti daerah gunung dan sangat terpencil ya. Oke, Pak Pan, kita sudah di penghujung waktu ini di acara Face to Face with Dewa. Ada satu pertanyaan Pak Pan untuk Pak Pan. Apa pesan Pak Pan untuk generasi muda insan pers Indonesia ini, Pak? Iya, pesan saya hanya begini aja ya, kan kaidah-kaidah jurnalisme itu kan sudah ada, ya kan? Bekerjalah menurut kaidah-kaidah jurnalisme itu. Ditambah lagi dengan seperti tadi yang saya katakan itu, bikinlah cerita-cerita atau berita-berita yang mencerdaskan orang, ya, yang mencerdaskan orang, dan juga prinsip jurnalisme juga kalau toh untuk conflicting issue, ya coverlah both side keduanya. Terus yang kedua, jika Anda berkarir sebagai wartawan, alangkah baiknya membuat dokumen yang sangat bagus, yang rapi, untuk nanti Anda bisa terbitkan menjadi buku. Enak sekali membaca buku pengalaman kita pada saat kita sudah pensiun. Itu saja yang saya sampaikan. Iya, yang terakhir Pak Pan mengalami sendiri ya. Ya. Dan itu tidak diajarkan di sekolah itu. Tidak diajarkan itu. Tidak ada yang mengajarkan itu kepada saya. Gitu. Oke.
Oke, baik Pak Panusunan Simanjuntak, wartawan senior, terima kasih sudah bergabung di acara Face to Face Videwa. Terima kasih waktunya dan terima kasih sharingnya yang luar biasa. Ini sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia yang tahu bahwa profesi wartawan sangat membantu kita untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat. Saya mengucapkan terima kasih telah juga diundang untuk acara Face to Face ini. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Pak Panusunan. Terima kasih sahabat pembelajar yang sudah bergabung di acara ini. Terima kasih untuk Anda. Sampai ketemu hari Senin jam 7 malam minggu depan dengan tamu yang berbeda. Terima kasih Pak Pan, terima kasih sahabat pembelajar. Sampai jumpa, sukses untuk Anda. Stay healthy. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Evi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Salam buat Ibu Pak Pan. Yuk. Ya. Oke, terima kasih sahabat pembelajar.